Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Prasetya, NPM 32241300016, jurusan VTM Universitas IPET Semarang, akan menjelaskan sistem pengapian platina dengan rangkaian elektronik pada mobil Daihatsu Zebra atau Espas. Latar belakang sistem pengapian ini hanya dapat pada mesin atau motor bensin saja, yang pada umumnya mobil sekarang ini banyak menggunakan sistem pengapian platina. Dengan perkembangan zaman yang lebih modern, kendaraan sekarang pada umumnya menggunakan CDI atau Capacitive Discharge Ignition, yaitu salah satu mobil Daihatsu Zebra atau Espas pada awalnya menggunakan sistem pengapian platina. Perubahan ini memberikan keuntungan dan kerugian, antara lain konstruksi pengapian yang lebih mudah dan baik, serta membuat pengguna kendaraan tidak selalu menemui kendala pada sistem pengapian dan lebih mudah dalam perawatannya pula. Kerugiannya antara lain diperlukan perubahan konstruksi kelistrikan pada sistem pengapian, dan pengapian CDI lebih mahal dari pengapian platina. Untuk fungsi platina, yaitu untuk memutuskan arus listrik yang ke koil pengapian. Semakin jauh jarak yang ditempuh oleh kendaraan, platina mulai terbakar karena percikan yang mengakibatkan jalannya arus listrik ke koil. Pengapian tersendat-sendat serta mengakibatkan pemakaian bahan bakar lebih boros dikarenakan kurangnya tegangan tinggi atau arus kuat pada koil. Karena itulah platina harus diganti secara pre-diode atau Departemen Tenaga Kerja RI. Fungsi sistem pengapian CDI atau Capacitive Discharge Ignition adalah sistem pengapian pada mesin pembakaran dalam. Dengan memanfaatkan energi yang disimpan di dalam kapasitor yang digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi, CDI bekerja seperti platina, tetapi secara elektrik yang diatur oleh komponen-komponen di dalamnya. Metode penelitian disusun berdasarkan metode action research atau penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif yang lebih bersifat deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi subjek alamiah yang didasarkan pada faktor-faktor yang ada. Sebagaimana suatu penelitian di bidang ilmu pengetahuan, maka metode penelitian ini dinyatakan dalam ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian pada masalah yang ada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah aktual. Yang kedua, menggambarkan tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang cermat dan teliti. Hasil dan pembahasan perbandingan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM pada kendaraan yang menggunakan CDI dengan yang menggunakan platina.
Sebenarnya untuk konsumsi bahan bakar antara platina dan CDI adalah sama. Cukup untuk platina ada perubahan fisik yang mengakibatkan sistem pengapian berubah-ubah atau karena masih bekerja secara mekanis dan mengakibatkan power kendaraan kurang, dan kita cenderung sering menginjak pedal gas agar mobil untuk melaju lebih kencang dengan settingan platina yang sudah berubah. Hasilnya konsumsi bahan bakar menjadi meningkat dan menjadi boros, sehingga CDI tidak bisa membuat bahan bakar menjadi irit, hanya membuat konsumsi bahan bakar stabil dari waktu ke waktu, tidak seperti platina yang berubah-ubah menjadi boros dari waktu ke waktu. Proses penggantian platina ke CDI pada mobil Daihatsu Debra atau Espas dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, pertama, posisikan piston nomor 1 tepat pada TMA atau titik mati atas dengan cara putar puli poros engkol dengan menggunakan kunci nomor 19. Yang kedua, buka kop atau tutup distributor atau tutup dilko. Yang berikutnya, pisahkan mesin dengan as dilko dengan cara melepas baut penghubung. Kemudian lanjut dengan melepas rotor dari as dilko. Selanjutnya, lepaskan platina, sedangkan kondensor tetap dipasang atau jangan dilepas. Ya, selanjutnya pasang CDI modul menggantikan posisi platina. Selanjutnya pasang reduktor pada as dilko bagian titik atau dot menghadap ke atas. Posisinya harus pas karena bentuk as dilko semi kotak tumpul. Selanjutnya setting atau atur jarak reduktor dan CDI atau menggunakan plastik pengukur yang berbeda di dalam kemasan yang diselipkan di sela-sela, kemudian baut dikencangkan, kemudian plastik pengukur dicabut. Selanjutnya pastikan reduktor berputar bebas tanpa menyentuh CDI modul serta baut pengikat. Berikutnya lengkapi kembali dan jangan lupa kabel CDI dipasang pada konektor kondensor seperti pada kabel platina di dilko. Berikutnya pasang kembali rotor dilko. Ya. Kemudian ini ada diagram data untuk pemasangan, yaitu yang pertama mobil masuk bengkel atau masuk dealer. Kemudian data kedua merek kendaraan atau tipe serta nomor seri kendaraan. Kemudian proses atau penggantian platina dengan CDI. Proses berikutnya finishing, kelengkapan kendaraan, pemasangan bagian-bagian sistem pengapian, kemudian test drive. Setelah selesai, mobil keluar. Proses pengembalian suku cadang atau spare part atau CDI Nippo-Rinso. Kesimpulannya, diketahui secara garis besar bagaimana proses memodifikasi sistem platina ke CDI adalah distributor dilepas, as dilko dipisahkan dari mesin, kemudian lepas rotor serta platina dan kabel-kabel penghubung. Pasang modul CDI, kemudian unit CDI serta kabel-kabel penghubung, rotor, as dilko, kemudian dipasang kembali distributor. Mesin mobil pun siap dihidupkan. Berikutnya diketahuinya
mana yang lebih stabil pemakaian bahan bakar minyak antara sistem pengapian platina atau konvensional dengan sistem pengapian CDI atau elektrik, tidak adanya penyetingan berulang kali sehingga meminimumkan biaya perawatan kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.